Ya, baik. Halo semua, selamat malam. Gimana nih kabarnya teman-teman malam hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Dan kalau ada yang... Malam. Iya, malam juga, Kara. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Dan kalau ada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Nah, teman-teman, di sini biasanya teman-teman sekalian kalau bikin ilustrasi itu kayak cuman ada referensinya gitu ya, abis itu udah digambar. Biasanya cuman sebatas itu doang kan. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman itu bikin yang namanya visual storytelling? Sebenarnya visual storytelling itu apa sih dan emang cara bikinnya gimana gitu? Nah, pertanyaan tadi akan kita temukan jawabannya bersama sensei kita malam hari ini. Mari kita sambut email sensei. Kepada email sensei, dipersilakan. Wah, halo semuanya, selamat malam. Malam juga email sensei. Wah, agak gimana gitu dipanggil sensei, tapi lah ya. Mungkin sebelumnya belum kenal, salam kenal semuanya. Jadi malam ini anggap aja kita temen ya, biar lebih santai aja gitu. So, aku Imelda, biasa dipanggil Email. Umur aku 21 tahun. Itu aja sih singkat perkenalan dari aku ya. Salam kenal semuanya. So, ini aku share dulu ya screen-nya ya. Di presentasi kan window-nya. Oke, muncul ya? Yap, sudah muncul. Oke. Jadi teman-teman, ini aku asumsikan semuanya udah pada pintar gambar ya. Udah terbiasa dengan menggambar, baik tradisional di kertas ataupun digital. Jadi, sepertinya kita mungkin kalau dari segi visual storytelling itu apa, itu berangkatnya dari interest aku pribadi sih sebenarnya, kenapa aku pengen bawain materi ini. Itu sesuatu yang menarik banget, sesuatu yang catchy, dan itu bisa menghidupkan gambar kita gitu. Walaupun ya butuh belajar lebih gitu. Cuman dalam proses belajarnya tuh seru ternyata. Banyak hal-hal yang bikin kita, wah ternyata ada loh hal-hal seperti ini yang bisa kita explore lebih jauh gitu. Jadi untuk kita buka ya, visual storytelling itu apa sih? Visual storytelling itu media, bisa media visual, bisa berupa gambar, video, ilustrasi, ataupun media-media visual lainnya untuk menyampaikan pesan. Poinnya di situ sebenarnya bedanya dengan ilustrasi yang kebanyakan visual storytelling itu ada sesuatu yang mau disampaikan di situ, entah edukasi, entah hiburan, ataupun kisah-kisah ya. Nah, itu tuh biasanya dalam bentuk film, fotografi, aplikasi juga bisa, aplikasi interaktif gitu, gambar, lukisan, meme bahkan, ataupun video game. Semuanya itu melibatkan visual storytelling. Nah, kalau dalam ilustrasi, visual storytelling itu diperlukan untuk menyampaikan ide kalian dengan tepat sasaran gitu. Jadi, di situ kita perlu visual storytelling. Nah, nantinya saat kita sudah melewati tahapan untuk menyampaikan sebuah cerita, disitulah kita tuh baru bisa berhasil untuk ngajak penonton tuh masuk ke dunia di mana kita ingin ngajak penonton jalan-jalan. Kamu pengen ngajak penonton main kemana sih? Di situ kekuatan dari visual storytelling ini, teman-teman. Dan
Tentunya di sini kita juga sudah tulis bisa menjangkau audiens yang lebih luas dengan cerita yang dapat diterima imajinasi banyak orang. Jadi visual storytelling sendiri itu punya keunikan yang bisa bikin orang lain tuh relate. Kayak mungkin teman-teman di sini ada yang bikin konten di sosial media. Nah, konten-konten yang kalian bikin itu kan kadang tentang hal-hal sehari-hari yang bikin orang kayak, ih iya aku juga ngalamin gitu. Nah, itu butuh visual storytelling untuk bikin orang tuh sama-sama merasakan experience yang pengen kita ceritain. Gitu. Dan terakhir untuk menyentuh hati audiens dengan pesan yang kuat. Visual storytelling sendiri itu sesuai dengan namanya, dia bisa menyampaikan kisah-kisah yang kita alami secara pribadi juga, ataupun hal-hal yang ingin kita bagikan dan memiliki makna gitu. Kayak misalnya isu-isu sosial yang ingin kita angkat, ataupun hal-hal seperti edukasi-edukasi tentang sosial itu bakal kena banget kalau kita bisa menceritakan dengan baik dengan media visual begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas soal device, software dan juga tools-nya. Sebenarnya ini aku bisa bilang opsional sih ya. Kalian bisa pakai handphone kalian, laptop, PC atau tab, itu semua oke. Dan untuk saat ini setahu aku, mungkin kalian ada saran juga soal software, tapi setahu aku yang bagus untuk sekarang Ibis Paint oke, Krita bagus banget, full free, terus produknya Adobe juga oke banget. Aku sendiri pakai CSP, Medibank punya banyak banget fitur painting yang keren. Paint Toolsai dan Fire Alpaca ini dua aplikasi yang sangat-sangat ringan. Dan aku rekomendasiin Fire Alpaca untuk teman-teman yang mungkin device-nya nggak terlalu kuat pakai software lain. Fire Alpaca pasti kuat. Karena dulu aku pernah pakai device yang nggak kuat pakai sebuah software, tapi kuat pakai Fire Alpaca. Dan Pentap dan Pen Display untuk sekarang yang bagus Wacom, Huion, XP Pen, dan Fake. Fake ini merek baru, tapi ternyata Mobo-nya itu persis sama seperti XP Pen. Jadi Fake juga keren. Kalau soal brush yang aku pakai untuk mengaplikasikan materi sekarang, sebenarnya aku pakai brush basic sih teman-teman. Kayak ini di sebelah kiri ini ada G-Pen, mapping pen, pen yang bulat-bulat. Aku pakai pen yang biasa juga sih semuanya, yang hard aja biasa sih. Dan itu udah cukup sebenarnya. Karena nantinya yang dibahas itu bukan yang bener-bener sampai rendering berat banget, enggak. Jadi sebenarnya kalau soal brush, basic brush ataupun tools yang ada di semua software seperti basic penghapus brush, pensil, soft brush, terus habis itu gradient gitu-gitu cukup sih sebenarnya ya. Selanjutnya, hal pertama yang perlu kita tahu soal visual storytelling itu adalah kamu pengen ceritain apa? Idenya tuh apa dulu? Pasti saat kita ingin bercerita berangkat dari ceritanya apa, gitu kan? Jadi ilustratif itu selalu berteman dengan ceritanya. Gagasan atau argumen itu memang diperlukan untuk membangun kisah apa yang pengen kalian sampaikan. Dan mungkin karena kita semua adalah orang-orang visual, lebih gampang digambarnya seperti yang di bawah ini ya. Jadi visual storytelling itu tugasnya adalah merubah teks seperti ini jadi satu gambar utuh. Itu tugas kita di situ, untuk merubah satu paragraf jadi satu ilustrasi. Seperti itu kekuatannya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngasih teks banyak lagi. Orang yang lihat itu udah ngerti, oh kejadiannya kayak gini loh gitu. Nah, selanjutnya tips untuk memilih cerita yang menarik, yaitu pertama,
ide cerita itu bisa dari hal yang kamu suka ataupun hal yang kamu takuti. Kalau dari hal yang kita suka, pasti kejadiannya happy-happy nih gitu. Ngegambarinnya tuh senang-senang. Kalian bisa pakai warna yang ceria. Tapi kalau hal-hal yang kita takuti, itu kenapa bisa diangkat? Karena kadang hal-hal yang menakutkan itu juga menyimpan pembelajaran untuk kita jadi bisa lebih berani. Kalian bisa nyampein pesan-pesan seperti itu. Terus ada kejadian jenaka. Ilustrasi-ilustrasi yang lucu di luar sana banyak banget. Dan ada yang dijadikan komik yang seru juga. Jadi visual storytelling bisa dari hal-hal yang lucu, yang kejadian sehari-hari gitu di keluarga mungkin. Ataupun kalian bisa mengangkat kisah yang bermakna atau yang membekas gitu di hidup kamu. Kayak misalnya perpisahan sekolah gitu. Kalian gambarkan jadi satu ilustrasi yang indah, itu kan heartwarming banget gitu kalau dijadiin ilustrasi ya. Terus kalian bisa mengangkat topik yang sedang relate dengan orang-orang di internet. Ini biasanya bagus untuk ngangkat sosmed kalian dengan hashtag. Misalnya topik-topik kayak apa ya yang waktu itu bisa rame tuh, kayak misalnya om telat om gitu. Kalian bikin ilustrasi orang yang lagi ngelakson bus gitu, misalnya seperti itu. Itu bisa diangkat jadi ilustrasi. Terakhir, menarik keluar mimpi aneh kamu jadi ilustrasi. Mimpi yang aneh-aneh itu, kayak kalian pernah nggak mimpi sesuatu yang random aja gitu? Tadinya dari ngapain, tiba-tiba kemana, kayak nggak tahu, random aja. Cuman kalau misalnya nih, itu cerita kalian tarik, dirapikan sedikit, dipoles, sebenarnya bisa jadi ilustrasi yang cukup catchy. Misalnya, aku pernah mimpi, lucu sih sebenarnya, aku pernah mimpi dikejar-kejar kura-kura. Tapi di dalam mimpi itu aku ketakutan banget, karena kura-kuranya gede. Dikejar kura-kura raksasa, itu kan bisa jadi cerita petualangan yang cukup menarik. Kalian bisa jadiin karakter kaliannya itu misalnya jadi elf yang lagi lari dikejar kura-kura gitu. Bisa. Contoh ide-idenya bisa seperti itu. Lalu, step selanjutnya setelah memutuskan mau membuat cerita apa, selanjutnya kita membuat thumbnail. Pernah dengar soal thumbnail? Nanti aku kasih contoh thumbnail itu seperti apa. Tapi yang jelas, thumbnail itu adalah sketsa kasar yang bentuknya masih hitam putih untuk mempersiapkan konsepnya. Jadi ini tuh tempat di mana kalian bikin sketch. Banyak banget bikin sketch. Berbagai sketch untuk apa nyebutnya, mengobservasi dulu. Seperti apa sih pengennya nanti gambarnya kelihatannya. Buat mengevaluasi juga. Oh, kalau posisi karakternya kayak gini, kayak kurang bagus. Oh, kalau posisinya kayak gini, pesannya lebih tersampaikan gitu. Jadi, ilustrasi-ilustrasi yang bagus di luar sana, itu semuanya dibuat menggunakan thumbnail dulu, teman-teman. Diperkirakan dulu, dicek dulu. Oh, kalau kayak gini bisa lebih oke. Seperti itu. Dan jangan takut salah. Nggak apa-apa, coret-coret aja yang banyak. Nah, referensinya itu bisa dari berbagai media visual, dari film, animasi, game, komik. Jadi, kalau kalian sambil baca komik, terus misalnya ketemu, wah ini bagus nih, penataan komposisinya misalnya. Simpen aja dulu, nanti bisa buat kalian contek gitu posisi karakternya gimana, posisi background-nya gimana. Dan membuat thumbnail itu memerlukan pemahaman komposisi dan kamera sebetulnya. Kalau kalian pernah lihat-lihat kan pasti banyak tuh di animasi mungkin posisi kamera itu kan ada yang dari bawah, ada yang dari atas banget. Posisi-posisi kamera itu juga berperan penting dalam menunjukkan apa yang pengen kalian ceritakan. Contohnya, kalau kameranya posisinya dari bawah, itu biasanya menunjukkan sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang wah gede banget gitu. Karena kameranya dari bawah, jadi kerasa hiperbolis gitu, kerasa lebih gede objeknya. Kalau dari bawah kan,
Dan thumbnail ini bermanfaat untuk tadi ya, mengobservasi dan memperkecil kemungkinan revisi. Karena kalau kita mengerjakan ilustrasi yang terarah dengan konsep, biasanya kalau kalian ngerjain commission misalnya, bikin thumbnail dulu, itu akan memperkecil revisinya, teman-teman. Karena kita bisa menunjukkan dulu ke klien kayak, ini sketsa aku kurang lebih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira kakak prefer yang mana gitu. Jadi thumbnail ini bisa kalian pakai untuk itu juga. Dan ada sedikit tips dalam bikin thumbnail, jangan takut salah atau merasa jelek. Karena thumbnail emang tempatnya coret-coret, tempatnya eksperimen. Jadi gak apa-apa, bikin thumbnail sebanyak-banyaknya, nanti cari mana yang paling pas. Lalu pakai brush paling nyaman versi kamu. Kalau aku kan pakai yang basic G-Pen biasa yang bulat. Kalian paling nyaman pakai apa? Gak apa-apa, pakai aja itu. Lalu berani mencoba berbagai macam komposisi dan kamera. Ini akan membantu kalian untuk menentukan dengan lebih mudah posisi mana yang paling bagus secara komposisi, karena kalian cobain semua. Mana yang paling cocok menurut kalian dengan cerita yang mau kalian bawakan. Karena kalau nanti mulai kerasa, wah bener nih kayak gini ya aku mau, berarti kalian ada di jalan yang benar. Gitu. Jadi cobain aja semuanya. Lalu terakhir, baca dan tonton banyak media visual. Dengan kalian membaca, mengkonsumsi, menonton banyak media visual seperti film, animasi, game, komik, itu akan membuat referensi kalian tuh jadi banyak. Tanpa kalian mencari kemana-mana, kayak kadang kita cari referensi kan susah ya, kayak nggak cocok-cocok. Tapi kalau kalian sering nonton, sering baca komik, kalian akan punya lebih banyak gudang imajinasi di isi kepala kalian gitu. Jadi bisa dikumpulin aja referensinya sambil mengkonsumsi media visual. Jadi sebenarnya bagi ilustrator, nonton animasi itu nggak benar-benar menghabiskan waktu doang, tapi sambil belajar juga. Nah, di sini aku punya contoh thumbnail. Jadi thumbnail tuh kayak gini, teman-teman. Hitam putih, sketsa, coret-coretan aja, dengan referensi scene-nya ini dari Monster Inc. ya, kalau kalian tahu dari film Monster Inc. Ini dari ilustrator siapa kemarin namanya, aku lupa. Kalau ini dari Shania Wang, kalau nggak salah nama ilustratornya, orang China. Jadi, kalian nyari referensi, bisa jadi referensi apa aja, kalian tiruin komposisinya, terus kalian ubah dengan karakternya. Ini ceritanya, aku ambil dari Timun Mas. Tahu ya dongeng Timun Mas ya? Dari dongeng Timun Mas, ceritanya si ibunya Timun Mas lagi ketemu sama raksasa gitu. Kayak posisinya agak di bawah, jadi raksasanya gede banget. Terus, di sini aku juga punya contoh thumbnail dari scene di mana Timun Mas dikejar. Ini gambarnya aku ambil dari Station. Nah, jadi kalian tiru komposisinya, posisi komposisinya seperti apa, lalu kalian gambar karakternya di sana. Nggak harus rapi banget sketsanya, karena ini baru buat memperkirakan aja gitu. Thumbnail itu di situ. Buat kalian belajar, oh nanti segini loh posisinya perbandingan karakter. Ini yang gede banget raksasa nih, sama Timun Masnya. Di sini scene saat raksasanya kalah, kan Timun Mas kan kabur tuh ceritanya. Saat dilempar-lempar, Timun Masnya kalah. Jadi kalian bisa meniru komposisi-komposisi seperti ini. Gimana caranya bisa dapat referensi yang tepat dan mudah? Caranya dengan sering nonton, sering buka-buka referensi, sering baca-baca komik. Nanti kalian tuh jadi bisa inget. Kayak misalnya, kalian nggak bisa langsung meniru apa yang kalian inget, tapi kalian inget misalnya, oh ada referensi dari filmnya Disney gitu misalnya. Kalian bisa langsung cari filmnya. Itu akan mempercepat kalian untuk mencari referensi juga. Yang di sini, ini dari artis Filipina, ilustrasinya aku lupa namanya siapa.
posisi dan posenya gitu. Kalian bisa tiru. Nah, di sini juga ada, ini dari Beauty and the Beast ya, pelukan. Ini ceritanya ending dari cerita Timun Mas itu kan akhirnya happily ever after gitu ya. Jadi aku bikin, oke, aku mau tiru posisi pelukannya, dan di sini juga ada bunga-bunga. Bunga kan menggambarkan kebahagiaan juga kalau di komik-komik webtoon. Jadi aku kepikiran, oh gimana kalau pas pulang jadi duduk di padang-padang bunga terus banyak hewan-hewan, itu indah gitu kan. Atau bisa juga kayak gini, gandengan tangan, kayak referensi dari Frozen. Tapi aku adaptasi karakternya diganti. Aku tiru komposisinya aja. Di sini mau aku bikin ada pohon-pohon ya kan, yang mengarah ke rumahnya. Jadi kayak, ayo nak pulang gitu. Biar indah gitu kan kesannya. Lalu, ya mungkin ada alternate ending, mungkin Timun Mas nikah atau gimana. Jadi dari kalian coba bikin beberapa sketsa seperti ini, nantinya tuh jadi lebih terarah, lebih kerasa, oh iya ya, kalau kayak gini bisa lebih bagus. Siapa tahu di luar apa yang kalian bayangkan dari awal saat kepikiran ceritanya apa, siapa tahu masih ada loh opsi-opsi lain yang bisa kalian coba, dan ada opsi-opsi lain yang itu tuh di luar zona nyaman kalian. Sekaligus bisa untuk kalian latihan juga kalau kalian mau keluar dari zona nyaman. Begitu teman-teman. Setelah thumbnailnya sudah jadi seperti ini, aku kasih contoh dari ilustrasi aku. Di gambar yang sebelumnya, aku sempat bikin, nah, gambar ini thumbnailnya ada di sketsa. Ini thumbnailnya teman-teman. Jadi thumbnailnya sketsa yang aku warnain hitam putih. Sekaligus di sini langsung aku mainkan juga gelap terangnya. Kalian bisa sambil eksperimen dulu soal cahaya biar nggak sampai miss. Baru setelah udah oke, kalian bisa langsung warnai aja sesuai dengan cara kalian biasa mewarnai. Oke, materinya segitu teman-teman. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Email Sensei. Wah, bener-bener insight baru banget ya guys tadi penjelasannya Email Sensei. Saya juga baru tahu loh kalau ternyata visual storytelling itu bisa punya makna tentang sesuatu yang dalam banget dan bisa bikin kita tarik audiens juga loh. Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak nih yang pengen nanya ke Sensei kita? Kalau ada yang mau nanya, boleh tanyakan di chat Google Meet atau boleh juga langsung on mic ya. Rame ternyata ya. Aku nggak nyangka lo kalau rame. Iya bener. Ada berapa orang ini? Ya lumayan, berarti menurut mereka tema atau topik visual storytelling ini menarik banget nih Sensei. Mungkin kurang ini ya, mungkin biasanya itu kan kebanyakan shading ini, shading itu gitu. Terus pas ngeliat, oh ada yang baru nih visual storytelling. Terus langsung pada tertarik untuk join. Ayo guys yang mau nanya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Betul. Karena Tadi Sensei diangkat tangan sih. Oh, ada yang angkat tangan ya? Siapa tadi? Ayo. Siapa tadi angkat tangan? Ayo guys, mumpung senseinya ada di sini, bisa nanya langsung, terus bisa dijawab langsung juga sama senseinya. Mungkin di sini saya coba
tanya dulu kali ya, karena kepo juga nih sama topik ini. Nah, menurut Ima Sensei, apa sih tantangan kita kalau ngebuat visual storytelling itu yang paling, apa ya, yang mungkin yang paling sulit gitu ya? Kira-kira apa tuh Sensei? Kalau di aku, mungkin setiap orang bisa jadi challenge-nya macam-macam ya. Tapi kalau di aku itu, ya di thumbnail ini challenge-nya. Karena kita dituntut saat bikin thumbnail, kita dituntut untuk benar-benar explore semuanya. Jadi saat kita nyari referensi itu ya, kita tuh disuruh buat cobain semuanya. Kamu harus nyoba semua POV. Yang POV kamera itu kan banyak banget. Kita harus nyobain satu-satu sampai mana nih ketemu yang paling oke. Jadi kalau nggak ketemu-ketemu yang paling oke yang mana, kita akan muter-muter terus nggak ketemu-ketemu dan nggak cocok-cocok. Dan kalau kita ngomongin kamera, pasti jatuhnya kita jadi mau nggak mau latihan perspektif. Itu challenge yang cukup wow, karena kita jadi harus belajar for shortening, segala macam. Jadi memang ini sebenarnya next level sih. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar ini lebih awal kan. Benar-benar. Nih, kayak contoh-contoh di sini, kan untuk kita niru sudut-sudutnya, posisi komposisinya itu kan perlu pengalaman juga sebenarnya. Nggak bisa langsung hari ini keren. Bertahap gitu ya. Iya, betul. Ini juga baru kok bagi aku, teman-teman. Kalau Masih ngulik. dari email Sensei sendiri, ada nggak artis favorit atau mungkin film favorit yang komposisinya itu keren banget gitu? Oh, banyak. Kalau artis favorit untuk sekarang, aku paling suka Alice Fu. Buat referensi dan juga belajar shading. Karena aku perlu belajar tekstur-tekstur itu kan susah ya. Benar. Habis itu kalau film favorit untuk sekarang, ada film baru namanya The Wild Robot. Dan ada film baru juga judulnya Flow. Itu keren banget. Dari segi cerita iya, visualnya juga sangat bagus, dan pemilihan warna mereka saat mereka grading dan juga kan warna itu juga nentuin mood dari peristiwa. Cara pilih panas dinginnya warna keren banget di situ. Apalagi Flow filmnya nggak ada dubbingnya, nggak ada suara, nggak ada pengisi suaranya. Film yang cuma adegan-adegan dan sound effect. Tapi ceritanya kena. Wow, keren banget. Ini ada yang nanya nih Sensei, tadi ternyata kepencet angkat tangan. Nah, tapi ada yang nanya nih dari Jiro. Untuk referensinya nggak harus dari kartun atau movie kan ya, sebebas pribadi masing-masing. Dan kalau insecure duluan pas cari referensi itu kira-kira gimana ngatasinnya? Terima kasih banyak. Kok aku relate ya? Gini. Sebetulnya referensi itu bisa dari mana aja. Kamu jalan-jalan ke mall, kamu foto-foto kondisi mall itu juga referensi kamu. Kan referensi juga nggak harus cuma satu. Referensi bisa banyak banget. Cuma kenapa di sini aku masukkan referensinya itu dari film-film dan ilustrasi, karena di sini kan sudah ada exaggeration, sudah ada permainan warna, sudah ada stylisasi dari teknikalnya juga. Jadi kita bisa belajar lebih banyak sebetulnya. Tapi apakah referensi dari hal-hal lain tidak bagus? Sama, bagus juga. Cuman ini preferensi aku yang gambarnya kartuni, teman-teman. Karena gambarku kartun, referensiku kartun. Kalau gambar kamu realis, referensi kamu berarti realis, gitu. Dan sebenarnya kalau soal posisi kamera, bisa dari film apa aja. Dari filmnya Marvel,
Bisa. Kan kita meniru komposisi dan kameranya. Jadi bisa semuanya, macam-macam bisa. Kan posisi kamera itu ada di seluruh media visual. Referensi kamera itu ada di semuanya. Di mana aja ada. Dan itu kayak udah paten di mana-mana nama shot dan macam-macam shotnya itu digunakan dengan manfaat dan fungsi yang mirip-mirip banget. Jadi referensinya apapun, aku rasa itu sama-sama bagusnya. Kalau soal insecure dengan referensi, nggak apa-apa. Justru gini sebenarnya, kalau kita menaruh selera kita itu referensinya bagus banget. Artinya kita akan mengejar kualitas kita setara dengan referensi yang kita suka. Bukannya itu malah bagus. Kalau kita punya target kualitasnya segini gitu. Jadi nggak apa-apa, cari referensi yang bagus, biar kamu ketularan bagus juga. Tiruin aja, kan fake it till we make it. Ditiru aja dulu. Kita belajar dari meniru komposisi yang dibuat orang, sampai kita paham dan bisa bikin sendiri. Gitu ya, semangat. Oke, terima kasih banyak jawabannya, Email Sensei. Kira-kira dari Jiru, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kurang? Bagi yang lain yang mau bertanya juga, boleh banget guys, silahkan bertanya. Boleh kalau misalnya malu open mic ya, boleh langsung aja chat di chat Google Meet itu, room chat Google Meet, atau boleh juga on mic. Mungkin untuk juga nggak apa-apa teman-teman, biar rame. Iya benar guys. Ini kata Jiru, lebih dari cukup Sensei. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu sampai 2018 kali ya. Oke. Ini kalau kalian nanti mau materinya nggak apa-apa, aku jadiin PDF ya nanti ya. Oh iya teman-teman, bagi yang hadir Google Meet sekarang, boleh nanti setelah Google Meet kabari admin Akiko ya. Jadi untuk absensi Google Meet-nya gitu. Soalnya kebetulan admin Akikonya lagi berhalangan hadir untuk Google Meet kali ini. Jadi nanti teman-teman bisa chat ya PC admin Akikonya di WA setelah Google Meet selesai gitu. Oke, udah 2018. Kalau teman-teman udah nggak ada yang bertanya lagi, mungkin banyak yang malu-malu juga ya, atau mungkin belum kepikiran, terus nanti kepikirannya setelah selesai Google Meet, baru kepikiran kayak, oh iya, kenapa aku nggak nanyain itu ya tadi? Nah, mungkin boleh ya, Sensei, ya kalau nanti ditanyanya setelah Google Meet selesai via PC gitu, atau di grup gitu ya? Boleh. Diskusi aja nanti kita. Oke. Terima kasih banyak Email Sensei atas jawabannya yang sangat luar biasa tadi ya, dan yang sangat insightful tadi. Ya, sebelum kita tutup Google Meet kita pada malam hari ini, boleh dong Email Sensei kasih closing statement-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya malam ini buat Melons, dan teman-teman semua juga makasih antusiasmenya udah datang malam ini untuk sharing sedikit ilmu yang aku juga masih belajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari apa yang aku ceritakan dan apa yang aku sampaikan malam ini mungkin ada yang kurang atau kalian ada masukan, boleh banget kita bisa diskusi. Aku juga suka diskusi. Dan semangat, ini sesuatu yang bisa kalian pelajari seterusnya.
visual storytelling itu sangat menyenangkan sebetulnya. Jadi jangan berhenti belajar. Kalian bisa belajar visual storytelling itu dari media yang sangat bermacam-macam dan dari genre yang macam-macam juga. Jadi kalian bisa terus belajar banyak soal ini. Kalian bisa belajar dari segi fotografinya bahkan. Kalau soal menyampaikan cerita, fotografi juga bisa jadi media kalian juga untuk belajar. Tapi kalau misalnya kalian bingung nyari referensi materinya dari mana, aku harus cari keywordnya apa gitu Kak, aku bingung. Sebenarnya nanti aku ada project untuk bikin les online seputar visual storytelling teman-teman. Akan dibahas jauh lebih detail lagi. Jadi ini tuh kayak Meet malam ini itu versi singkat dari materi yang aku keep. Jadi sisanya tuh masih panjang banget. Ada video materinya juga yang aku siapkan. Nanti videonya setelah les selesai juga masih bisa kalian akses. Ada video dengan durasi sekitar 1 jaman yang isinya visual storytelling dari membuat cerita sampai render gambarnya selesai sampai shading segala macam, detail banget, bahas-bahas warna juga. Dan kalau kalian kepo masalah ilmu soal kamera-kameraan, di situ juga nanti dibahas. Jadi ya aku kabari lagi nanti kalau kita sudah membuka pendaftaran ya teman-teman. Yang jelas kalau soal biaya pendaftarannya di bawah 100.000. Seperti itu. Jadi aku tapi pindah juga sosmedku teman-teman. Sosmedku yang lama yang email Avandi itu dihack orang. Jadi aku pindah sosmed. Nanti ada info lebih lanjutnya aku pindah sosmed kemana ya. Kita bisa mutualan lagi nanti. Ya, sampai ketemu di kelas selanjutnya teman-teman. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi dan sharing-sharing lagi. Oke, terima kasih banyak Ima Sensei. Wah, menarik banget guys. Ternyata Ima Sensei buka kelas ya. Dan di kelasnya itu tadi juga saya dengar ada macam-macam ilmu yang dibagikan dan pastinya bakal lebih luas dan bakal lebih banyak daripada ilmu yang dibagikan sekarang. Sekarang aja tuh udah padat gitu ya. Maksudnya tuh kayak udah wow gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman ikutan kelasnya kayak pasti lebih mendalam lagi gitu. Nanti bagi teman-teman yang tertarik bisa ditunggu info lebih lanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak Email Sensei atas closing statement-nya tadi yang keren dan luar biasa. Baik teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Google Meet kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Email Sensei yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman Melon semua yang telah antusias mendengarkan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.